Heboh! Misteri pagar laut Desa Kohot, abrasi, sertifikat hilang, dan gaya hidup mewah Kades Arsin. Nama Desa Kohot di Tangerang mendadak viral, bukan karena prestasi, melainkan karena polemik panas tentang pagar laut yang menghilang. Di balik isu tersebut, muncul sosok Kades Kohot, Arsin, yang disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis dan gaya hidup mewah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar laut yang jadi kontroversi ini? Polemik ini bermula ketika pagar laut di Desa Kohot dipermasalahkan karena status lahannya kini tidak lagi jelas. Arsin, kepala Desa Kohot, bersikeras bahwa area itu dulunya adalah empang milik warga yang kini lenyap akibat abrasi sejak tahun 2004. Namun, pernyataan Arsin mendapat tanggapan tegas dari Nusron Wahid, seorang pejabat yang turut menangani kasus ini. Secara fisik, tanahnya sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada tanahnya, otomatis masuk kategori tanah musnah. Sertifikatnya juga akan kami batalkan, ujarnya. Klaim Arsin tentang sejarah lahan sebagai empang ini menimbulkan perdebatan panjang, hingga mendorong publik untuk menggali lebih jauh siapa sosok sang Kades di balik isu ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Arsin menolak memberikan komentar kepada media. Ketika dikejar wartawan, Arsin dengan santai berkata, mau salat Jumat nih, nanti ketinggalan, sambil menunjuk ke arah arlojinya. Namun, bukan hanya sekali, drama penghindaran ini berulang. Usai salat Jumat, Arsin kembali menghindari awak media. Tak hanya itu, ia dikawal 5 pria yang bertindak bak pengawal pribadi, melarang siapapun mendekatinya. Arsin bahkan memilih meninggalkan lokasi dengan sepeda motor yang dikendarai pria berbaju hitam, sementara para pengawalnya membentuk barikade untuk menghalangi akses wartawan. Aksi ini justru memicu lebih banyak pertanyaan dan kecurigaan publik. Di tengah panasnya isu pagar laut, publik mulai menyoroti latar belakang Arsin, termasuk kekayaannya. Menurut informasi yang beredar, Kades Kohot ini disebut memiliki kendaraan mewah, seperti Toyota Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tak hanya itu, pesta besar yang digelarnya pada Mei 2024 lalu menjadi topik hangat di media sosial. Hajatan yang berlangsung 3 hari 3 malam itu bahkan mendatangkan grup dangdut terkenal, Family Group. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut Family Group. Semua itu dilakukan Arsin di 20 Mei 2024. Ditulis akun media sosial Bung_Madin. Namun, kuasa hukum Arsin, Yuniar, membantah bahwa kekayaan tersebut terkait dengan jabatannya sebagai kepala desa. Semua kendaraan itu sudah dimiliki klien kami sebelum ia menjabat sebagai kepala desa. Jadi tidak ada kaitannya dengan polemik ini, tegasnya. Kasus pagar laut Desa Kohot ini tak hanya soal lahan yang hilang akibat abrasi. Publik mulai mempertanyakan, apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam polemik ini? Menurut pengamat hukum, kasus ini membuka peluang untuk investigasi lebih dalam terhadap pengelolaan sertifikat tanah di wilayah tersebut. Jika memang ada penyalahgunaan, harus ditindak tegas. Jangan sampai warga dirugikan, ujar seorang ahli hukum agraria. Kasus ini juga mengungkapkan fakta mengejutkan tentang abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir Desa Kohot. Sejak tahun 2004, lahan yang dulunya disebut empang kini sudah tak bersisa. Namun, masalah hukum muncul ketika ditemukan sertifikat tanah yang masih aktif, meski lahan tersebut secara fisik telah hilang. Pihak berwenang kini tengah memeriksa satu persatu sertifikat tersebut untuk menentukan keabsahannya. Polemik pagar laut Desa Kohot menjadi ujian besar bagi transparansi dan keadilan hukum di wilayah pesisir. Publik mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini, termasuk menuntut Arsin memberikan klarifikasi langsung. Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya beliau bisa terbuka. Masyarakat berhak tahu kebenarannya, ujar salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya. Sementara polemik ini terus bergulir, masyarakat Desa Kohot berharap kasus ini tidak menjadi konflik berkepanjangan yang justru merugikan mereka. Transparansi, keadilan, dan kepastian hukum menjadi harapan utama bagi semua pihak. Apakah Arsin akhirnya akan angkat bicara? Ataukah kasus ini akan mengungkap lebih banyak fakta mengejutkan di balik layar? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, semua mata kini tertuju pada Desa Kohot.